Berikutnya bagaimana cara menghidupkannya? Nah, bagi para ulama yang mereka menghidupkan malam ini, mereka juga ikhtilaf, ya, berbeda pendapat. Ikhtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihyaiha. Jadi ulama-ulama dari penduduk Syam beda pendapat tentang bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Faminhum man qala yustahabbu ihya'uha fil masjidi jamaah. Di antara mereka ada yang mengatakan disukai untuk menghidupkan malam ini di masjid secara berjamaah. Sebagaimana mungkin yang kita dapati di sebagian kalangan masyarakat kita. Ini sebagian ulama begitu. Wa hadza ra'yu Khalid bin Ma'dan. Ini adalah pandangan dari Khalid bin Ma'dan. Jadi kalangan tabi'in pertengahan tadi, wafat tahun 103 Hijriah. Kemudian Luqman bin Amir. Luqman bin Amir sama juga, ya, tabi'in pertengahan. Dan selain mereka, ya, fa innahum kanu yalbisuna fiha ahsana thiyabihim. Mereka pada malam nisfu Sya'ban itu mereka memakai pakaian yang paling bagus. Wa itabakharuna, dan mereka itu membakar wangi-wangian, ya, kayak dupa dan sebagainya. Wa yaktahiluna, ya, mereka memakai celak. Ini sunnah juga. Wa yaqumuna fil masjid. Kemudian mereka melakukan qiyamul lail di masjid, ya, pada malam nisfu Sya'ban itu. Dan yang sepakat dengan ini adalah Ishaq bin Rahawaih. Ishaq bin Rahawaih itu wafat tahun 238 Hijriah. Salah satu gurunya dari Imam Al-Bukhari. Ini yang juga sepakat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah. Dia katakan laisa dzalika bibid'ah. Ini bukan bid'ah, kata Ishaq. Dan di antara mereka ada yang mengatakan makruh, ya. Makruh untuk berjamaah di dalam sholat, ya. Kemudian berdoa, berzikir dan sebagainya. Ini adalah pendapat dari Imam Al-Auza'i, yakni salah satu dari imam penduduk Syam. Jadi ini ikhtilafnya terkait sunnah nggak berjamaah. Terkait dengan ibadahnya sebetulnya nggak ada masalah di sini, ya. Bahkan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan balaghana annahu kana yuqal, telah sampai kepada kita bahwasanya dikatakan inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu dikabulkan dalam 5 malam. Bukan berarti selain itu enggak dikabulkan, tapi ini lebih dikabulkan lagi. Waktu mustajab. Yang pertama adalah malam Jumat. Yang kedua malam Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian awal dari malam bulan Rajab. Kemudian disebut di sini malam nisfu Sya'ban. Nah, berikutnya tentang keutamaan malam hari bulan Sya'ban itu banyak hadis, ya, yang ditulis oleh Imam Abdullah Al-Ghumari di dalam kitab ini. Ada 10 hadis yang beliau sampaikan ditambah dengan asar. Tetapi di sini dikatakan fiha ahaditsun la takhlu min maqal. Jadi hadis-hadis ini tidak kosong dari pembicaraan. Artinya memang, ya, ada pro kontra dalam hadis itu. Hatta qala Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, sampai-sampai Abu Bakar bin Arabi, seorang ahli hadis, ya, wafat tahun 543 Hijriah. Beda dengan Ibnu Arabi yang seorang sufi. Kalau ini Ibnul Arabi ada alif lamnya, ini ahli hadis. Beliau ini muridnya Al-Ghazali kalau ini, ya. Ibnul Arabi ini.
wafat 543 Hijriah. Kalau Ibnu Arabi itu wafat 638 Hijriah. Jadi jangan salah-salah orang. Kata beliau ini ahli hadis ini, laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban haditsun yusawi sama'ahu. Enggak ada di dalam hadis tentang nisfu Sya'ban itu yang bisa diterima oleh Ibnul Arabi. Nah, perkataan ini diingkari oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari ini. Kata beliau, wa in kana fi hadza ghuluwun wa ifrat. Tetapi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari ini, perkataan Ibnul Arabi ini ekstrim, keterlaluan, ya, ini menafikan secara mutlak nggak ada hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, setelah beliau menjelasin ini, beliau sampaikan ada 10 hadis. Salah satunya ini, yang kedua saya sampaikan. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau katakan, faqadtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cari-cari malam itu. Fa kharajtu fa idza huwa bil baqi'. Aku kemudian keluar mencari Nabi dan tiba-tiba ketemunya di Baqi'. Rafi'an ra'sahu ila sama'. Beliau mengangkat kepalanya ke langit. Faqala akunti takhafina ayyahifallahu alaik wa rasuluh. Maka Rasul katakan kepada Aisyah ini, apakah engkau takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku khianat kepada engkau? Ini kan Rasulullah punya banyak istri. Pas giliran bermalam di Aisyah kok nggak ada. Maka Rasulullah tahu kalau Siti Aisyah ini khawatir ini pas giliran beliau kok menggilir istri yang lain. Sehingga Rasulullah katakan begitu. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Dzanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik." Aku memang menduga bahwasanya engkau mendatangi sebagian istri engkau. Kemudian baru Rasulullah katakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala itu turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalb. Allah, ya, dia mengampuni banyak, ya, lebih banyak lagi manusia daripada jumlah bulunya ghanami kalb, yakni binatang ternak atau domba dari Bani Kalb. Kenapa disebut Bani Kalb ini ketika dalam riwayat yang lain? Karena Bani Kalb ini di Arab itu orang yang paling banyak dombanya. Nah, kalau dihitung bulunya tentu paling banyak. Nah, Allah lebih banyak lagi mengampuni dosa pada malam itu. Hadis inilah yang oleh At-Tirmidzi dikatakan, wa sami'tu Muhammadan yakni Al-Bukhari, dan aku dengar Muhammad yakni Al-Bukhari yudha'ifu hadzal hadis. Itu melemahkan hadis ini. Cuma kalau kita lihat, ini saya kutipkan juga dari kitab yang lain. Ini kata Syekh Al-Albani. Beliau justru mensahihkan hadis ini. Kata beliau setelah menunjukkan banyak riwayat, beliau katakan wa jumlatul qaul annal haditsa bimajmu'i hadhihi turuq sahih bila raib. Bahwasanya hadis yang terkumpul lewat jalur ini itu sahih. Jadi walaupun satu persatunya itu ada problem, ya, ada pembicaraan, tapi kalau dikumpulkan, kata beliau, secara keseluruhan itu saling memperkuat sehingga sahih bila raib, nggak ada lagi keraguan, kata beliau di dalam kitab Silsilah As-Sahihah juz 3 halaman 138. Ini juga sebetulnya kesimpulan dari Syekh Abdullah Al-Ghumari tadi. Sehingga mengatakan apa yang dikatakan Ibnul Arabi bahwasanya tidak ada
Ya, hadis tentang nisfu Sya'ban itu yang bisa diterima itu adalah perkataan yang berlebihan. Nah, hadis-hadis yang lain silahkan disimak, tapi memang banyak yang lemah. Pembahasan berikutnya oleh beliau adalah apa sih yang dibaca ketika dalam malam nisfu Sya'ban ini.